Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini saya berharap saudara sehat di rumah. Please jaga kesehatan ya, olahraga dan jemuran dan istirahat dengan cukup ya. Oke, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Dan Joni silakan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Tuhan yang selalu pelihara hidup kami, Tuhan yang selalu jaga kami hingga saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau dengarkan firman Tuhan. Ajar kami setiap jemaat-Mu untuk setia kepadamu Tuhan, untuk meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang akan memberkati kami, menguatkan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Urapi dan pakai hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita mau terus belajar tentang bagaimana manusia itu tidak bahagia. Dan psikolog telah membuktikan bahwa inilah beberapa poin yang manusia tidak sukses dan tidak bahagia. Poin pertama adalah orang yang worried. Too much worried. Khawatir, dan khawatir. Dan malam tidak bisa tidur, overthinking. Ya, ini penting sekali untuk tahu bahwa kita jadi anak Tuhan. Janganlah kita masuk ke kategori manusia yang gagal, manusia yang tidak bahagia. Kita melayani Tuhan yang hidup. Kita menyembah Tuhan Yesus yang Maha Ada. Kita mau baca firman Tuhan. Silakan John, 1 Petrus. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, inilah yang dikatakan Petrus, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, inilah yang luar biasa. Banyak dokter, banyak psikolog, banyak yang mengatakan, oke, orang yang tidak happy itu adalah orang yang super worried. Super worried apa? Karena dia worried dia punya future, dia worried dia punya anak, dia worried dia punya masa depan, dia worried from A to Z. Dia khawatir. Dan ayat ini mengatakan, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Overthinking, if you have any bad thinking, serahkan ke Tuhan. Tuhan, pikiran aku kacau Tuhan. Kamu akan tanya, Pastor Amin, apakah Pastor punya pengalaman begitu? Oh ya, saya juga manusia. Dan kalau iblis bisa jatuhkan saya, oh lebih bagus. Kenapa? Karena aku menyampaikan Injil, aku menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya jatuh, ribuan orang akan ikut kecewa. Dan saya lah ada orang yang kita ini pelayan ini yang target si iblis. Apakah saya tidak pernah khawatir? Kalau saya bilang iya, saya tidak pernah khawatir. Saya adalah manusia yang paling munafik. Saya merasakan saya super. Tidak, saya sama seperti saudara dan saya. Saya sama persis seperti saudara. Khawatir A sampai Z. Pernah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kali, saya melayani, tiba-tiba saya di WC, saya mandi. Ada suara mengatakan, bagaimana kamu bisa sekolahkan anak kamu? 3, mana mungkin kamu ada uang? Wow. Dan pikiran itu jadi kacau balau. Dan saya, maaf ya, malam mau saya tidur, mikirin itu terus. Dan akhirnya saya baca firman Tuhan, saya dengar firman Tuhan. Ini ayat salah satunya. Serahkanlah segala kekhawatiran, dan Tuhan pasti akan buka jalan. Jangan kita menjadi manusia yang tidak bahagia. Seperti psikolog itu mengatakan, the sadness person, the unhappy person, dia mempunyai habit, yaitu penuh dengan kekhawatiran. Orang yang tidak bahagia, tidak sukacita, dia mempunyai kebiasaan, yaitu apa? Worried, overthinking. Ini ayat mengajar kita. Luar biasa sekali. Dan saya senang sekali dengan firman Tuhan. Ada orang bilang, Pak Amin, Pastor udah kuno Alkitab. Tidak kuno. Alkitab itu adalah firman yang hidup. Dan di ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan kita ini tidak kuat. Corona datang, seluruh dunia, saya lihat di Perancis, mereka sujud dan nyanyi itu, di Eropa, di Italia. Saya pernah ke Italia, saya juga pernah ke Spanyol. Mereka itu sombongnya setengah mati. Biasanya nggak ada Tuhan. Tetapi Corona ini cukup menggampar mereka. Dan mereka sembahyang di bawah, di tengah jalan. My God, I cannot believe it. Dan hari ini saudara sekalian, apa yang telah di research di Amerika untuk tentang manusia, sudah ada solusinya di firman Tuhan. Orang yang tidak bahagia, orang yang worried atau overthinking, dan orang yang afraid to change. Afraid to change in a comfort zone. Bahwa dia tidak mau berubah. Nggak mau berubah apa?
kehidupan dia. Dia udah nyaman. Dia udah gitu-gitu aja, udahlah hidup saya udah takdir. Tidak ada takdir, hanya ada berkat. Aku mau ulangin. Jangan kita percaya takdir, percaya berkat. Bahwa takdir itu, a lot of people, they are giving up people and say that, oh takdir. Orang yang menyerah, alasannya takdir. Jangan. Salah kamu sendiri. Kenapa kamu mengizinkan pikiran ini datang menghancurkan kamu? Kuatir, tidak mau berubah. Udah khawatir, kita cepat-cepat berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berubah. Aku mau mempunyai positive thinking. Saya mau berubah. Aku mau belajar berdoa supaya firman Tuhan masuk ke otak saya. Yang negative thinking itu semuanya akan pergi. Yang positive words dari firman Tuhan akan masuk. Bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Rendahkanlah dirimu kepada Dia yang mempunyai tangan yang kuat. Bahwa hidup Anda pasti akan bahagia dan diberkati Tuhan. May the Lord bless you. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Tuhan membentuk kita. Kita jangan khawatir, kita serahkan kehidupan kita dan kita siap berubah lifestyle kita supaya kita dekat dengan firman Dia dan itu akan menjadi kita manusia yang bahagia dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan berkat Engkau yang betul luar biasa dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa takut akan Engkau, cinta Engkau. Dan Tuhan berikan kami semangat dan juga keberanian untuk berubah. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Sekali lagi kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Yang mau cari pekerjaan, berkatilah mereka supaya mereka mendapat pekerjaan. Yang Tuhan Yesus yang mau buka usaha, berkatilah usaha mereka. Yang sudah ada usaha, Tuhan lindungin Tuhan Yesus. Buka jalan untuk usaha mereka supaya mereka mempunyai inovasi Tuhan Yesus untuk menghadapi pandemi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.